Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto dari Health Hunter Community. Bahwasanya sekarang memasuki minggu ketiga di Mei 2021. Kita lihat perkembangan pasar dibanding minggu lalu, tentu saja ada pergerakan yang cukup volatile, tapi terutama di hari Rabu minggu kemarin itu ada indeks harga produsen Amerika Serikat atau CPI itu melesat cukup tinggi melebihi forecast dan mengakibatkan bahwa US dollar menguat secara cepat, dan kita lihat bahwa kenaikan tersebut ternyata tidak sustain atau tidak bertahan lama karena hari Jumatnya data retail Amerika Serikat kebetulan agak memburuk. Jadi kita melihat pelan-pelan US mengurangi kekuatannya, tapi balik lagi kita lihat harga-harga tersebut masih dalam range yang cukup terukur. Nah, kalau di minggu ini kita melihat data-data ekonomi yang akan disampaikan, itu terutama ada di hari Rabu, yaitu pertama dari CPI-nya Inggris dan CPI-nya Kanada, yang diperkirakan untuk CPI Kanada sedikit menurun, sementara CPI Inggris per tahunnya meningkat. Kemudian di hari Kamis, dini hari kita melihat ada laporan dari Fed meeting, di mana 2 minggu lalu mereka melakukan rapat dan menyatakan suku bunga tidak berubah, dan ini adalah merupakan hasil meeting tersebut. Jadi kalau ditanya isinya mungkin tidak jauh banyak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, karena kita lihat bahwa Gubernur Fed atau Jerome Powell sementara ini belum ada tanda-tanda untuk mengindikasikan bahwa Amerika Serikat segera melakukan tapering dan juga akan melakukan kenaikan suku bunga. Namun kekhawatiran dari inflasi tentu saja bisa memicu alasan-alasan yang lebih kuat bahwa bagaimana si Fed ini akan melakukan langkah, apakah dia melakukan kenaikan suku bunga lebih cepat atau sebagainya. Karena kita lihat di beberapa negara lain seperti Kanada dan Australia, perekonomian sudah mulai sedikit membaik dan mereka juga merasa melakukan perlu tapering ini, sehingga akhirnya dicanang-canang bahwa di 2022 Australia dan Kanada sudah mulai akan melakukan kenaikan suku bunga. Dan di Kamis paginya kita juga melihat ada data employment dan unemployment dari Australia. Kita melihat bahwa di sini data sedikit juga lebih buruk dari bulan sebelumnya. Dan di Jumat itu ada beberapa data baik dari retail sales Australia, Inggris dan Kanada, sementara ada data manufacturing dan jasa PMI di negara Eropa. Jika melihat dari keseluruhan data ekonomi yang akan disajikan di minggu ini, tidak ada poin penting, sebenarnya belum ada poin penting khusus, tapi ini merupakan indikasi data-data yang menunjukkan bahwa ekonomi sudah mulai membaik atau belum. Tapi kalau melihat dari sisi inflasi yang cukup tinggi, artinya pada saat ini tentu investor atau bank-bank akan mencari satu aset yang dinilai aman untuk melindungi dari inflasi tersebut. Salah satu aset yang dinilai mungkin bisa mengurangi atau menjaga lindung nilai daripada mata uang tersebut adalah mereka banyak menginvest di emas ya. Jadi kalau saat ini harga emas cenderung menaik dari level terendah sebelumnya itu di 1670, sekarang sudah mencapai 1855 dan itu kenaikannya juga boleh bilang cukup cepat. Dan apakah ini merupakan efek dari inflasi tersebut? Karena jika benar, maka tidak heran jika gold mungkin bisa mencapai level tertinggi di tahun lalu, mungkin di 2000-an ya. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Tapi indikasi-indikasi ke arah sana sudah mulai tampak, dan ini tidak berarti bahwa menguatnya emas akan berarti selalu melemahnya US dollar, tidak juga. Karena kalau inflasi mereka mencari sesuatu yang lebih safe, yang lebih aman. Dan dari mata uang kripto kita lihat bahwa minggu ini, awal pekan ini mata uang kripto tergelincir cukup dalam. Bitcoin mengetes level supportnya di $42.000, kemudian juga Ethereum juga semakin turun, dan juga mata uang kripto lain seperti Dogecoin, kemudian Litecoin itu juga semua sedang mengalami nilai yang cukup turun dan mengetes dari level supportnya. Salah satu alasan kenapa mata uang kripto ini turun pertama adalah adanya regulasi dari sekuritas Cina itu mereka mencoba mengawasi perdagangan kripto untuk lebih ketat. Kemudian juga dari tweetnya Elon Musk, ya Elon Musk kita tahu merupakan salah satu orang terkaya dunia dan dia beberapa waktu lalu mendukung sekali penggunaan Bitcoin di dalam produksinya Tesla. Tapi minggu ini kelihatannya sedikit back off, dia sudah mundur sedikit dan dia menyatakan bahwa sementara Tesla tidak menerima pembayaran lewat Bitcoin, dan juga dia melihat bahwa mining Bitcoin akan mengganggu keseimbangan alam. Dan terakhir kita lihat dari mata uang currency secara teknikal, euro, pound sterling, Australia, New Zealand maupun US dollar Kanada ini sekarang sedang bergerak searah.
Jadi kalau kita melihat sekarang kenaikan euro maupun pound sterling ini mungkin masih limited, agak terbatas karena juga market sedang menerka-nerka mana dulu kira-kira yang mau naik bunga dan mana potensi yang paling besar untuk dijadikan imbal hasil. Karena kita melihat bahwa pergerakan euro US dollar mungkin akan terbatas di 1.20 sampai 1.22 di minggu ini. Sementara pound sterling mungkin akan bermain di level 1.40 hingga 1.42. Jadi kalau memang minggu ini kelihatannya yang akan banyak bergerak justru di emas ya dan di kripto. Oke, demikian ulasan saya minggu ini dengan Halim Sugiarto dari Health Hunter Community. Dan buat teman-teman muslim, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir batin jika kita ada melakukan salah ucap ataupun salah kata maupun salah perbuatan. Dan terakhir, jangan lupa Anda tetap fokus dan tetap bersemangat. Stay focused and keep healthy.